Ya, dari kanan dulu ya, kita tengok kanan dulu. Jadi berawal dari penyelidikan di media sosial yang kami lakukan, yaitu didapati akun medsos yang menghasut, mengajak untuk berbuat tindak kejahatan. Di antaranya memposting pembuatan bom molotov pada saat kejadian unjuk rasa, kemudian postingan video melemparkan bom molotov tersebut, kemudian ajakan untuk membakar, ajakan untuk merusak, ajakan untuk melawan petugas, serta ditemukan pada salah satu tersangka itu yang memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI. Kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini. Tolong Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, yang juga adalah Presiden KSPI dan pernah menjadi pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 3 periode, ILO Governing Body berkantor di Jeneva, dan kebetulan juga masih jadi Ketua Majelis Nasional FSPMI. Pada hari baik ini, kesempatan yang baik ini, yang penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten juga, Wok. Iya, pencitraan juga. Budi sampai disebutin deh. Main presiden-presidenan. Presiden serikat. Presiden partai buruh. Di mana-mana ya. Wok, ya. Yang gue tahu tuh Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai PDIP, Ketua Umum Partai Nasdem. Nggak ada tuh Presiden Partai Demokrat, Presiden Partai Buruh. Bahkan sekelas Pak SBY aja yang mantan presiden, nggak ada tuh bikin statusnya itu Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden Partai Demokrat. Nggak ada, Wok, ya. Nggak ada presiden-presidenan. Ngimpi jadi presiden. Emang siapa yang mau milih? Hah? Gue tanya. Ngatain orang ngonten, situ ngonten juga. Ngatain orang pencitraan, situ pencitraan juga. Cuma kagak laku pencitraannya, ya. Mending lo daripada ngehujat orang, ya. Mending lo tobat lah, ya. Lo tobat, Wok, ya. Lu nantang-nantang orang, fitnah-fitnah orang, dibayar segala macem. Nah, gue nih pakai handphone jadul nih, ya, konten. Kalau gue dibayar udah pakai iPhone, Wok. Tapi mending hidup gue berkah, ya, karena hasil keringat sendiri. Kalau lu, iya kan, manfaatin keringat buruh, iya lumayan. Kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, cuma teriak-teriak doang. Rumah bagus, mobil bagus. Buset dah, enak banget, ya kan? Presidennya berkah, ya kan? Buruhnya nggak berubah. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra, bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan
dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. KDM Gubernur Jawa Barat akan dilaporkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSPI) paling lambat tanggal 5 tanggal 6 Januari 2026 katanya. Juga akan dilaporkan di PT UN Bandung menurut keterangan Presiden Buruh Said Iqbal katanya. Aduh. Ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari dulu Presiden Buruh iraha buruh melakukan pemilihan sehingga ayah presiden, lamun ketua umum partai buruh iya sih. Ada Presiden Buruh mah iraha pemilihan anak. Nah, kalau secara legal formal diragukan buruh nu mana diperjuangkan ke baba. Sebagai salah satu contoh saja. Ketika terjadi polemik di pabrik sepatu terbesar HCI di Majalengka yang melibatkan 170.000 kaum buruh di sana terancam PHK, pabriknya diam-diam pergi. Di mana perjuangan KSSPI gitu atau serikat buruh dan lain sebagainya? Anger we tugas peranan pemerintah terkait di daerah anu membantu menyelesaikan, melerai sekaligus mengembalikan hak-hak kaum buruh yang ada di sana. Yang kedua, lamun oge arek protes, lamun oge arek lapor atau keberatan, itu kepala daerah dari bupati wali kota yang mengusulkan UMSK tadi, bukan Bapak. Karena yang tahu Jawa Barat itu ya orang Jawa Barat. Yang tahu kebutuhan, yang tahu situasi dan kondisi Jawa Barat ya orang Jawa Barat, salah satunya pemimpin-pemimpin daerah yang ada di kita. Kalau wali kota dan bupatinya sudah menerima, sudah tidak keberatan, disesuaikan dengan berbagai aspek pertimbangan dari segala sisi dan sektornya, baik para pengembang atau para pengusaha yang ada di kita, supaya tetap betah, tetap menanam aset, tetap berkembang, menciptakan lapangan kerja yang baru yang lebih banyak. Juga para pekerja sekarang tidak terancam PHK, keberlangsungan kerjanya tetap terjamin, hak-haknya terpenuhi, dan kenaikan gajinya juga tetap ada. Dan para pengangguran ke depan juga bisa direkrut. Itu orang Jawa Barat yang lebih tahu. Karena kita diam di Jawa Barat. Seperti itu. Dan pesan terakhir dari Agati Siliwangi, omatlah kaum buruh, anu notabene keluarga kita, sahabat kita, warga-warga kita, jangan dijadikan tumbal, jangan dijadikan objek untuk kepentingan-kepentingan apapun. Kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan para pejabat, oknum-oknum yang tidak selaras dan lain sebagainya. Tolong, kasihani kami kepada para kaum buruh. Kasihanilah mereka yang memperjuangkan hak-haknya, terutama kaum-kaum yang belum mendapatkan pekerjaan, kaum pengangguran. Itu saja pesan moral dari Agati Siliwangi. Yang setuju, yang gak setuju silakan komen. Hatur nuhun sampurasun. Kemarin ada salah satu perusahaan di Jawa Barat yang mem-PHK karyawannya sebanyak 1.100 lebih kalau nggak salah di Cirebon. Pengusahanya itu usaha tekstil ya, atau garmen katakanlah begitu. Karyawannya itu melakukan demonstrasi selama 4 hari. Yo jelas pasti merugi. Sekarang siapa yang salah di posisi ini? Karyawan menuntut untuk membatalkan kebijakannya. Nah, kenapa kok tidak bisa dirundingkan secara baik-baik? Kan di situ ada serikat. Kenapa serikatnya tidak berdiskusi di dalam ruangan? Kenapa harus melakukan aksi berhari-hari yang buntutnya pengusaha itu menutup usahanya di Indonesia, lebih memilih negara lain? Setelah begini siapa yang salah? Ternyata PHK itu bukan dilahirkan ataupun diakibatkan karena kebijakan pemerintah juga. Ya, akibat karyawannya banyak menuntut. Akhirnya si pengusaha lebih memilih negara lain.
Nah, ini kan yang repot siapa nanti ketika PHK? Yang disalahkan pemerintah lah. Lowongan pekerjaan susah, padahal dibuat susah oleh dirinya sendiri. Terus bagaimana Bang ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita? Ya silahkan demonstrasi, cuman melalui jalur musyawarah. Karena kan di situ ada serikat tuh, ya. Musyawarah dong dengan manajemen itu, perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Klarifikasi yang dilontarkan oleh ketua ya demo buruh Said Iqbal ya nggak berguna sama sekali, teman-teman. Ya harusnya janganlah arogan seperti itu, janganlah sampai mencaci ataupun ya menyindir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya akibat lo nih banyak sekali karyawan pada di PHK, karyawan pada ya berhenti bekerja. Ini akibat ulah lu ya Iqbal, dan ya Kang Deddy pun murka atas ya kejadian ini. Kenapa sih ya harus seperti itu? Ya kenapa, saya tanya. Dan ya kita sebagai warga Jawa Barat ya tentu sedih dong ya melihat teman-teman kita, melihat para buruh di PHK massal akibat satu orang ini. Dan netizen pun memberikan tanggapannya teman-teman tentang terkait hal itu ya, terkait enak Iqbal sayanya enak tuh ya, cuman koar-koar pergi dapat uang udah ya, sedangkan buruh-buruh banyak yang di PHK akibat seringnya ya naik gaji seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.